Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan yang indah ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada melewati minggu bulan. Dan di bulan November pada saat ini kita boleh tetap berjumpa. Semua karena kebaikan Tuhan. Ini yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Yang harus kita ucapkan syukur karena besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, dan pada saat ini narasumber kita sudah ada bersama dengan kita pada saat ini. Beliau adalah Ibu Lasma Nenggolan STH yang akan membagikan berkat buat kita pada sore hari ini. Selamat siang menjelang sore, Bu. Ya, terima kasih waktu yang Ibu berikan buat kita untuk kita bersama-sama dengan pemirsa pada acara Mimbar Agama Kristen ya, Bu ya. Dan kita pada saat ini kita akan membahas dengan tema peranan umat Tuhan dalam mensukseskan pilkada. Peranan umat Tuhan dalam mensukseskan pilkada. Semua kita tahu pemirsa, kita pasti tahu di bulan ini tanggal 27 November kita semua akan pesta demokrasi. Dengan tujuan dan harapan kita semoga kita sukses dalam memeriahkan pesta demokrasi nanti agar tercapai apa yang kita inginkan, yaitu damai dan rukun. Namun sebelumnya, sebelum panjang lebar kita membahas mengenai peranan umat Tuhan dalam mensukseskan pilkada. Sebelumnya kita akan mendengarkan, membaca firman Tuhan dulu. Kita akan buka Alkitab kita yang pertama, ada 2 poin yang akan kita baca sebagai renungan kita pada saat ini. Yang pertama kita ambil dari kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk pemirsa. Demikian firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah. Ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Dan satu lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan dan yang akan kita baca dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian satu lagi firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Demikian firman Tuhan dari 2 nats pembacaan yang tadi dari kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 tadi kita sudah baca. Berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah. Yang dimana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai warga negara harus tunduk dan taat kepada pemerintah kita. Dan sebagai tema tadi kita peranan umat Tuhan dalam mensukseskan pilkada. Dan supaya lebih luas pemahaman kita mengenai peranan umat Tuhan dalam mensukseskan pilkada ini, kita boleh berbincang-bincang dengan narasumber kita, kita boleh bertanya dengan narasumber kita sesuai dengan tema Ibu. Ya. Peranan umat Tuhan dalam mensukseskan pilkada. Kita tahu semua ya di semua Indonesia, khususnya di kota Jambi, di provinsi Jambi ini, tanggal 27 November kita akan mengadakan pesta demokrasi ya Bu ya. Nah, dengan harapan kita mungkin bagaimana pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Dan siapapun nanti pemimpinnya, kiranya ke depannya boleh memimpin kota Jambi, provinsi Jambi ini dengan sukacita daripada Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan yang ingin dijelaskan kepada pemirsa. Mengapa umat Tuhan dalam proses pilkada ini harus ikut mensukseskan pilkada? Mengapa sih harus ikut umat Tuhan? Dikatakan umat Tuhan berarti
dalam ruang lingkup yang luas ya Bu ya. Mengapa harus ikut mensukseskan pilkada nanti yang akan kita laksanakan? Oke, iya, yang pertama orang percaya atau umat Tuhan harus menyadari bahwa pemerintah itu adalah utusan Tuhan, dan orang percaya harus menyadari ketika tunduk kepada pemerintah itu membuktikan bahwa kita taat kepada Tuhan. Bukti dari ketaatan kita adalah ikut kita berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada yang akan kita langsungkan di bulan November ini. Ya, tanggal 27 Bu. Iya, tanggal 2 ya, bulan pas ya, November ini. Jadi salah satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan bahwa kita taat apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya dalam pilkada, semua anak-anak Tuhan harus ikut mensukseskan. Namun tidak memilih satu paslon tertentu. Jadi pilihan itu hanya ada di dalam hati kita masing-masing. Oh, gitu Sehingga ketika terjadi tidak menang seperti yang diharapkan oleh dirinya masing-masing, tidak terjadi keributan. Karena kita mempercayai bahwa setiap pemerintah yang terpilih itu adalah utusan Tuhan. Iya. Seperti jadi dalam kitab Roma ya Bu ya. Iya. Dalam kitab Roma ya, utusan Tuhan. Yang dikatakan kita sebagai warga negara, disebut warga negara yang baik harus tunduk kepada pemerintah. Tadi sangat menarik. Siapapun nanti yang menang, kalaupun itu tidak sesuai dengan pilihan kita, tetaplah disyukuri ya, karena itu adalah pilihan Tuhan untuk menjadikan memimpin kita ya Bu ya. Nah, kalau kita melihat dari kepemimpinan, bagaimana karakter seorang pemimpin? Kalau kita lihat dari konteks kita sebagai umat Tuhan atau Kristen, bagaimana karakter seorang pemimpin? Ada beberapa poin mungkin yang Ibu jelaskan. Oke, nah karakter yang harus kita pilih untuk pemimpin yang akan datang, yang pertama itu bisa dipercaya, ya, itu bisa dipercaya, lalu setia dan tidak ingkar janji, sabar, tekun, memiliki integritas, lalu memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau pemimpin itu memiliki karakter yang demikian, saya percaya bahwa bangsa, daerah kita itu bisa jauh lebih maju karena dia memiliki keyakinan ya. Jadi mereka setia, bukan hanya sekedar janji-janji. Dan mereka punya visi bagaimana masyarakat bisa cerdas, bagaimana masyarakat bisa lebih maju. Kalau itu dimiliki oleh seorang pemimpin memiliki visi itu, saya percaya ya bangsa kita, daerah kita ini akan semakin maju. Ya. Nah, tadi Ibu bilang bagaimana seorang pemimpin, atau mungkin kalau kita tarik dari firman Tuhan tadi harus tunduk kepada pemerintah. Ya, bagaimana karakter seorang pemimpin? Ya, kalau kita sesuaikan dengan firman Tuhan tadi yang di dalam kitab Roma pasal 13, jadi dikatakan katanya ada kasih. Nah, selain kasih katanya ada keteladanan. Baru ada hikmat dikatakan, baru ada sabar dan tekun, baru ada keadilan. Nah, bagaimana kita untuk menjual ini, untuk dapat seorang pemimpin, untuk dapat melakukan ini, kalau kita lihat dari perspektif pandangan teologi? Iya, jadi karakter seorang pemimpin menurut Alkitab, dia punya kasih. Dia memiliki kasih dan memiliki motivasi yang benar terhadap jabatan yang akan dia pegang. Terutama jadi, kasih dulu yang di atasnya ya Bu ya. Iya, tidak melihat apa latar belakang seseorang ya, tanpa melihat ini yang harus ditolong, bukan. Tapi mereka tidak memandang agama, ras dan semuanya. Dia hanya memiliki kasih seperti itu. Lalu yang kedua, karakter menurut firman Tuhan, dia memiliki keteladanan hidup. Keteladanan. Ya. Jadi dia hidup seperti apa yang diajarkan oleh imannya. Jadi ada teladan yang dia perlihatkan kepada semua atau kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, memiliki hikmat dan pemahaman. Hikmat dan pemahaman ini dia dapat mampu mengambil satu keputusan tanpa ada embel-embel yang di belakang. Ada beda keteladanan dengan hikmat ya Bu ya. Nah, kalau teladan dia memberi contoh gaya hidup di masyarakat. Lalu kalau dia dikatakan tadi hikmat, ketika mengambil satu keputusan tanpa ada yang di belakang mendorong dari belakang, tapi dia benar-benar hikmat dari Tuhan. Oh, ini yang harus saya putuskan. Oh, ini yang harus saya lakukan. Seperti itu. Seperti kita kembali sejenak seperti dengan Raja Salomo. Ketika dia meminta hikmat, Tuhan menawarkan sesuatu, apakah kau perlu harta, kekayaan, apa yang diminta Raja Salomo? Hikmat dan pengetahuan. Berarti pemimpin kita juga
harus memiliki itu ya Bu Iya, ya. Selain tadi Ibu katakan kasih, memiliki kasih. Dan sangat menarik tadi Ibu katakan kasih yang paling utama atau kasih yang mungkin yang di atas, yang bisa menutupi. Tadi bilang kalau udah memiliki kasih tidak boleh saling memilih, memandang dan lain sebagainya. Oke Bu, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan ini tadi sudah saya jelaskan sebagai tema kita, peranan umat Tuhan dalam mensukseskan pilkada. Tadi Ibu narasumber kita sudah menjelaskan, memaparkan ada beberapa poin bagaimana karakter seseorang pemimpin. Kalau kita pandang dari sudut teologi ya Bu ya. Tadi Ibu sudah jelaskan di atas yang paling dimiliki, yang harus dimiliki seorang pemimpin, kasih. Harus memiliki kasih. Tidak boleh membeda-bedakan ya Bu ya. Karena ini keponakanku ini aku lebih identik, tidak boleh. Kasih itu harus ditebarkan kepada sesama kita manusia. Itu yang pertama. Tadi Ibu jelaskan mengenai selain kasih ada keteladanan. Kalau tidak salah, keteladanan seorang pemimpin ini harus bisa menjadi contoh. Ya, Bu, ya. Berarti pemimpin itu harus siap. Ya, jangan berbuat hal-hal yang negatif. Ya Bu ya. Harus hal-hal yang positif. Inilah contoh, karena pemimpin itu juga harus menjadi teladan. Dan yang ketiga tadi Ibu bilang memiliki hikmat dan pemahaman. Hikmat, berakal untuk menyelesaikan suatu masalah, ada berakal, mengambil keputusan tidak terburu-buru, diselesaikan dengan baik. Dan yang berikut apa Bu? Iya, yang keempat itu sabar dan tekun. Di dalam menjalani satu tugas, pemimpin itu banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Jadi harus sabar sekalipun itu mengalami kesulitan. Dan tekun melakukannya. Sabar dan tekun itu harus beriringan. Sejalan ya Bu ya? Sejalan. Jadi dia tidak boleh mudah menyerah. Karena nanti akan menghadapi banyak anggota, banyak masyarakat yang punya pergumulan banyak. Diadukan para pemimpin. Tapi dia harus sabar dan tekun mengerjakan semua tugas itu. Lalu yang kelima, keadilan, memiliki keadilan. Jadi harus adil, mengambil satu keputusan atau menjawab satu pertanyaan. Jadi tidak boleh membedakan, harus adil di sana ya. Harus adil karena kalau ada kebenaran, dimiliki kebenaran, berarti dia harus adil. Kebenaran dan keadilan itu harus berjalan beriringan. Seperti itu. Benar dan adil itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi seperti tadi saya katakan, kasih yang pertama tidak memihak. Jangan karena dia suka yang ini lalu dia penuhi permohonan si A seperti itu. Jadi dia harus adil. Memang kalau salah tetap salah. Maka tadi dikatakan kalau benar tetap benar. Maka tadi saya katakan pemimpin itu harus memiliki hikmat. Jadi tahu menimbang, bukan karena ada orang lain atau ada orang belakang yang mengajukan, bukan seperti itu, tapi benar-benar hikmat yang daripada Tuhan yang dipakai oleh seorang pemimpin. Iya, selain hikmat tadi katakan harus sabar dan tekun. Sabar dan karena sabar ini juga mungkin sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan umat Tuhan ya. Kenapa saya katakan? Karena berbagai karakter sifat manusia yang harus dihadapi ya Bu ya. Jadi apapun nanti yang dihadapi, karakter si A, B, C dan seterusnya harus tetap sabar ya Bu ya. Nah, sangat luar biasa. Nah, mungkin kita akan boleh lagi Ibu mau saya menjelaskan, bolehkah nih sering dipertanyakan dalam kehidupan kita, bolehkah orang percaya atau umat Tuhan memilih pemimpin yang tidak seiman? Nah, ini karena firman Tuhan juga katakan pemerintah adalah sebagai utusan Tuhan ya. Jadi bolehkah kita atau orang percaya atau umat Tuhan memimpin yang tidak seiman dengan kita gitu. Oke. Nah, ini sangat penting untuk diketahui, semua orang harus mengetahui bahwa pemimpin tidak harus seiman dengan kita. Karena kita harus tahu bahwa pemimpin itu adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan untuk mensejahterakan, untuk melakukan tugasnya di permukaan bumi ini. Nah, pemimpin yang diutus oleh Tuhan adalah hidupnya benar. Kalau dikatakan hidup benar, berarti dia jujur, dia adil, dia memiliki prinsip, dia bertanggung jawab. Kalau ini dimiliki oleh seorang pemimpin, kita boleh pilih, sekalipun kita tidak seiman dengan mereka. Seperti itu, karena kita bukan memilih
pemimpin agama, kita memilih pemimpin untuk pemerintah di kota kita, di bangsa kita. Jadi tidak peduli, tidak berbicara tentang iman di sini. Kita berbicara bagaimana dia punya integritas, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia hidup jujur, seperti itu. Dan saya percaya ketika kepemimpinan yang seperti ini kita miliki, saya percaya kota kita, bangsa kita akan semakin maju dan makmur, seperti rukun itu. Dan damai. Iya, dan rukun dan damai. Tidak usah kita membawa yang namanya iman A, iman B, tidak perlu. Ya, karena itu semua pemimpin yang sudah ditetapkan itu adalah utusan atau wakil Tuhan. Seperti itu. Jadi barang siapa tidak tunduk kepada pemerintah, ia melawan Tuhan. Jadi orang percaya harus tahu siapapun itu adalah utusan Tuhan. Kalau kita katakan taat kepada Tuhan, berarti taat kepada pemimpin. Seperti itu, atau gitu. Taat kepada pemerintah. Gitu ya, Bu, ya. Oke, luar biasa. Tadi boleh, intinya berarti boleh. Berhubung dengan kita dengan hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua. Di sana dipaparkan kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kata sesama manusia di sini tidak mencakup satu denominasi ya Bu ya, satu agama, tapi semuanya yang kita rasakan, yang kita katakan itu manusia harus dituntut untuk saling mengasihi. Nah itulah tadi dibuat. Berarti boleh ya Bu ya. Boleh. Nah bagaimana kita sebagai umat Tuhan diterangkan dalam hal ini untuk peran aktif dalam mensukseskan pemilu yang akan datang ini. Mungkin adakah di antara kita terlibat dalam kepanitiaan, pengurus dan lain sebagainya. Apa tanggapan kita? Apakah mungkin kita karena kita pro dengan pemimpin si A, bolehkah seorang yang terlibat ini, oi kamu pilih yang ini ya, nanti kamu dapat ini ya. Nah bagaimana dengan kasus-kasus yang seperti itu yang terjadi pada mungkin di beberapa daerah mungkin. Gitu. Oke, sebagai anak Tuhan atau pemimpin, sebagai anak Tuhan atau pemimpin tidak boleh ya untuk mensejahterakan, untuk mensukseskan pilkada itu tidak boleh menyebutkan nama paslon atau pro ke si A. Itu cukup hanya di hati kita. Jadi kita harus ikut berpartisipasi untuk pesta demokrasi yang akan kita lakukan tanpa kita memihak pada paslon tertentu. Itu cukup hanya di hati, ya. Jadi siapapun tadi seperti firman Tuhan katakan, siapapun yang terpilih dia tetap utusan Tuhan. Yang walaupun tidak sesuai dengan pilihan kita. Jadi itu tidak boleh kita beberkan atau siapapun. Boleh nggak kita ikut dalam kepanitiaan? Boleh. Tapi tetap tadi pilihan kita hanya yang tahu hanya kita. Tahu, ya? Iya, seperti itu. Jangan sempat kita menjual lah istilahnya, ya. Seperti karena itu. Pilkada damai, pilkada tahun ini diingatkan kepada kita bagaimana supaya terjadi pilkada damai. Ya, damai siapapun nanti yang akan dipilih, tetaplah damai. Karena itu kerinduan kita, bangsa dan negara kita. Nah, mungkin tadi Ibu udah ada menyinggung sedikit, bolehkah orang percaya atau bolehkah kita sebagai umat Tuhan ikut berkampanye demi mensukseskan pilkada ini? Ada larangan kah kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 13 tadi? Bolehkah kita ikut terlibat dalam kampanye tersebut? Boleh kita ikut terlibat dalam berkampanye untuk mensuksesnya pilkada. Namun kita tidak boleh memihak satu pihak atau paslon tertentu. Maka berarti harus netral ya Bu, harus netral kita. Jadi kita harus menyatakan kepada masyarakat, orang-orang di sekitar kita supaya mereka tetap terlibat, tidak golput. Mereka terlibat dalam mensukseskan. Tidak seorang pun yang tidak memilih. Ketika mereka tidak ada pilihan, berarti mereka sedang melawan Tuhan. Seperti jadi kita semua para pemimpin-pemimpin, orang-orang umat-umat Tuhan harus ikut berkampanye. Ayo, pilih yang sesuai dengan yang karakter yang tadi. Berarti ini merupakan suatu peran kita ya. Penting. Peran kita sebagai umat Tuhan untuk mensukseskannya. Terlibat di situ juga ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana peranan yang lebih identik dengan kepemimpinan ini nanti? Jadi peranan supaya sukses memang kita harus menceritakan atau beritahu kepada orang-orang sekitar kita supaya tidak seorang pun yang satu tidak membuat keributan, lalu tidak golput, tidak mau tahu, itu harus dihapuskan dari umat-umat Tuhan. Bisa bayangkan kalau anak-anak tuh atau orang-orang percaya nggak mau terlibat, aku udahlah siapapun untuk itu terserah, untuk apa juga itu, siapapun pemimpinnya biarlah itu kan harus kita benar-benar kasih tahu buat mereka bahwa tidak boleh, suara kita itu berharga. Iya, suara kita itu penting, bukan karena kita diberikan sesuatu. Jadi pilihlah tanpa harus didorong oleh
hal-hal yang begitu, lain, iya. gitu ya. Tapi benar-benar dari hati kita yang ingin supaya bangsa ini semakin maju. Itu tujuan kita. Dan memang harus ikut aktif ya, harus ikut aktif kita mensukseskan ini. Dimanapun kita bertemu, baik kita pemimpin di satu lapangan, di sekolah, dimanapun kita harus katakan bahwa kita harus memilih itu. Oke, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasihi Tuhan, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah membahas mengenai pilkada yang akan kita laksanakan di bulan November, tanggal 27 November ini. Nah, terakhir mungkin bisa yang mau Ibu bisa mungkin jelaskan, karena ini sering, saya tidak tahu ini adakah benar-benar atau hoax, kita tidak tahu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sebagai tokoh agama ya, dari kita sebagai tokoh agama, isu-isu tentang memberikan tanda kutip, ada yang memberikan uang dan lain sebagainya. Nah, ini ku kasih untuk kamu memilih yang apa idolaku ya, yang apa yang calonku ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal itu? Baiklah, saya juga sering mendengarkan yang demikian, tapi secara pribadi saya tidak pernah menerima itu. Tetapi orang-orang di sekitar saya himbau supaya pilihan kita ini panjang, untuk jangka panjang, 5 tahun ke depan itu pemimpin kita. Jadi jangan hanya karena ada pemberian maka kita pilih, tapi pilihlah pemimpin yang sesuai dengan karakter, yang sesuai dengan pilihan hati kita. Bagaimana ketika pemerintah itu terpilih, pemimpin itu terpilih, maka sejahtera itu terjadi. Jadi jangan hanya karena sedikit pemberian kita pilih pemimpin tersebut. Jadi itu tidak diperbolehkan. Seharusnya itu tidak diperbolehkan. Dalam firman Tuhan juga berarti itu tidak diperbolehkan ya, karena firman Tuhan pilihlah, tunduk dan taat itu ya Bu ya. Nah, mungkin kesimpulan dari pertemuan kita pada saat ini, bisa menjelaskan kesimpulan apa yang mau kita bagikan ke pemirsa, kesimpulan dari pertemuan kita? Iya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita, peranan orang percaya di dalam mensukseskan pilkada, bahwa setiap orang percaya harus memilih sesuai dengan karakter yang tadi kita sudah bahas bagaimana karakternya. Lalu pilihlah tanpa ada embel-embel yang di belakang ya. Ikutlah berpartisipasi dalam pesta demokrasi supaya tenang, dan kita harus siap. Siapapun yang kita pilih, baik dia menang ataupun kalah, kita tetap dipenuhi dengan kedamaian di masyarakat sekitar kita. Jadi jangan ada yang golput. Betul ya, karena suara itu sangat berharga. Suara sangat berharga. Karena ya, Bu, ya? Suara kita sangatlah berharga. Suara kita menentukan. Iya, baik. Terima kasih Bu sudah memberikan materi buat kita pada saat ini. Semoga kita boleh memilih pemimpin kita yang taat. Ya, siapapun nanti yang menang, kita tetap tunduk kepada pemerintah kita. Ya, pemirsa yang dikasih Tuhan, pilkada damai. Damai itu indah, tanpa ujaran kebencian dan tanpa hoak. Kiranya ini boleh menjadi kita laksanakan nanti dalam pesta demokrasi kita, dan boleh kita memilih suara kita. Ingat, jangan sampai golput. Sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan terima kasih.